Ini sehat semua ya? Dari Alhamdulillah sehat. 32. Boleh sambil dibuka kameranya, ini pertemuan terakhir. Jadi kita diskusikan bagian terakhir laporan dan juga akan Ibu uraikan tentang tatipnya UAS ya. Silakan para anggota tim. Paling tidak sebagai dukungan kepada timnya ya, berhadir. Pertemuan terakhir ya. Jangan sampai tahun depan kita berjumpa lagi di mata kuliah yang sama. Kada mau kalau oke, baik. Salihah, ini sambil dicek ya. Ibu akan presensi dari Zoom ini, nanti Ibu yang isi. Beberapa yang di pertemuan terakhir tidak ada, itu akan merugikan karena disinilah nanti akan Ibu sampaikan tatipnya UAS, gitu ya. Ibu tidak ingin menyusahkan sebenarnya. Jadi Ibu cari teknik penilaian yang sama-sama menguntungkan ya. Itu. Oke, persiapkan diri. Silakan untuk laporannya. Nanti yang dikumpul adalah file laporan. Kemudian file laporan. Kemarin sudah ada yang konsultasi masalah instrumen, mudah-mudahan sudah jalan dan mendapatkan data yang full ya. Jadi saudara-saudara, untuk panduan wawancara, panduan observasi, itu dikenakan kepada setiap informan. Ya, jadi ada 5 keluarga, ini masing-masing informan misalnya, atau 6 keluarga ya, kan masing-masing kalian dapat 1. Itu boleh seluruh anggota keluarga jadi informan ya. Ayah, ibu, dan anak-anak itu sebagai konfirmasi juga ya untuk triangulasi sumber. Nah, jadi sumbernya ya anggota keluarga, itu sumber data. Itu ya. Jadi misal nih kalian masing-masing misalnya ada 2 rumusan ya dalam laporan kalian. Nah, masing-masing rumusan misalnya ya ada 5 pertanyaan dan 2 aktivitas yang diobservasi misalnya ya. Nah, jadi 5 atau 6 keluarga tadi masing-masing dikenakan tadi. Ditanyai 5 pertanyaan tadi, diamati 2 kegiatannya gitu. Ya. Jadi nanti begitu kalian data udah masuk, untuk satu tim itu ada 5 variasi data dari 5 informan. Gitu. Ini untuk setiap rumusan masalah ya. Nanti akan terjawab di data tadi. Perlakukan sama semua informan ya. Kalau ada 10 pertanyaan, berarti 10 pertanyaan tadi dikenakan kepada keluarga-keluarga informan semuanya. Gitu. Oke, tentu saja disesuaikan ya, kalau nanya ke bapak gimana, kalau nanya ke ibu gimana, kalau nanya ke anak juga gimana. Disesuaikan ya. Itu saudara ya. Kemudian teknik pelaporan, data tadi dipilah-pilah ya. Di dalam sub hasil penelitian dan pembahasan itu kan ada 3 sub. Gambaran umum. Nah, yang digambarkan pertama, yang dideskripsikan pertama adalah lokasi penelitian, baik itu desa, kampung, kelurahan, atau sebuah paguyuban keluarga, boleh. Nah, yang kedua, sub yang kedua dari gambaran umum adalah profil keluarga informan. Ini secara umum ya, siapa ayah, berapa umur ayah, ibu siapa, anak-anaknya siapa saja, dan di pendidikan di usia-usianya berapa saja, nah gitu. Oke. Nah, yang kedua, sub kedua adalah hasil penelitian. Nah, ini harus dibedakan ya antara sub hasil penelitian dengan sub pembahasan. Di hasil penelitian itu ditampilkan data-data tadi dari hasil wawancara dan hasil observasi maupun dokumentasi.
Nah, itu di cara menyajikan diselang-seling, namun tetap diklasifikasikan. Misal ya, untuk rumusan 1, kalian punya 5 keluarga informan, nanti dipilah-pilahkan, misal ada 5 pertanyaan. Pertanyaan 1, nah jawaban kelimanya apa saja? Nah, gitu cara memilah data ya, untuk dideskripsikan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa jawaban kelima keluarga tadi? Deskripsikan. Nah, gitu caranya ya. Dikombinasi dengan data observasi, data dokumentasi. Ingat, masih berupa data ya, jadi dari lapangan seperti itu. Itu di sub hasil penelitian. Lanjut ke berikutnya di hasil pembahasan, di pembahasan ya, judulnya pembahasan aja ya. Oh ya, pembahasan. Nah, itu baru kamu mulai menganalisis menggunakan konsep-konsep dan teori yang sudah kalian paparkan di landasan teori, ya. Jadi hasil data dari hasil penelitian tadi itu apa saja, ya kalian klasifikasikan ya, kalian tuliskan dengan runtut dan sistematis. Oke. Nah, kemudian baru kamu urutkan dianalisis dengan konsep-konsep dan teori. Nah, di situ baru ada kutipan-kutipan dari landasan teori yang sudah kamu pakai boleh. Ya, jadi untuk format itu kan sebatas subjudul dan sub-subjudul. Jika kalian berkembang menjadi sub-sub lagi sampai ke 3 level atau 4 level, nah itu cara membuat ininya, coba cara membuat poinnya ya. Nah, kalau yang sub pertama itu kan huruf besar semua ya, A, B, C, D. Kemudian subnya adalah angka. Nah, berarti kalau itu sub tadi beranak lagi ini, terutama di gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan ya. Itu ada dua sub-sub lagi ya. Nah, itu boleh kalian menggunakan poin huruf kecil. A, B. Nah, A apa? A tadi untuk lokasi, B untuk profil informan. Itu yang di sub gambaran umum. Yang di sub hasil penelitian ada 2, kalau rumusan masalahmu 2. Kalau 3 berarti rumusan masalahmu subnya juga ada 3. Nah, itu huruf kecil ya, A, B, C. Demikian juga pembahasan. Pasti kamu klasifikasikan. Itu untuk memudahkan kamu memilah. Itu namanya pemilahan data ya. Dan pemilahan analisis. Mudah nanti menguraikannya. Oke, begitu saudara ya. Kalaupun masih beranak lagi ya, ternyata ada anaknya lagi sampai 4. Berarti habis huruf besar, angka, huruf kecil. Kalau beranak lagi, berarti angka lagi, tapi dikasih dikasih kurung tutup. Tapi Ibu rasa tidak perlu sampai ke level 4 ya. Sampai ke level 3 aja, yang huruf kecil, itu cukup. Kalau kamu bagi lagi, nanti tempat untuk menulis lebih sempit, jadi akan lebih banyak makan halaman. Baik, demikian saudara ya. Itu yang untuk pelaporan seperti itu. Sampai kepada kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka juga tinggal diklik ya. Nah, style yang apa langsung muncul daftar pustaka. Nah, kita pakai apa kemarin ya? APA. Oke, ada pertanyaan kah? Untuk kerja tim ya. Jadi nanti laporannya disatukan ya. Sesuaikan dengan formatnya, jangan bikin format sendiri. Sesuaikan dengan format, diedit dengan bagus, rapi. Kemudian nanti masuk ke filenya tetap file ini aja, file Woods aja ya, gitu. Jadi untuk dokumen filenya nama kalian, nanti masing-masing kirimnya nama kalian, kemudian topiknya keluarga Banjar, keluarga PNS, keluarga Jawa, keluarga buruh, itu ya. Kemudian kelas 2 gitu ya. Oke, demikian ini untuk file laporan tim ya.
Seperti itu. Nah, untuk judul di laporannya itu bisa disesuaikan dengan tema, ya gitu. Misalnya pembagian peran dalam keluarga Jawa di mana. Nah, itu boleh ditambahkan, gitu ya. Nah, misalnya peran gender dalam keluarga PNS. Nah, boleh itu. Fungsi keluarga dalam keluarga Banjar di mana? Boleh ditambahkan untuk judul di dalam laporan. Sesuaikan dengan topik yang kalian teliti, boleh ya. Gitu, saudara ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan, silahkan. Para anggota tim nih ya. Supaya memudahkan untuk penulisan laporan. Kira-kira masih punya waktu sekitar 2 minggu ya kita ya. Sekarang sudah tanggal 30. Oke, bulan depan sudah mulai, dari awal bulan udah mulai UAS. Silakan belajar, ya. Pelajari lagi, dibaca lagi dengan cermat, dengan teliti, konsep-konsep, teori, dan hasil diskusi kita ya. Itu akan menunjang pembuatan laporan kalian, ya. Wawasan kalian akan tambah luas. Jadi gampang menulis laporannya. Karena laporan ini kan jadi intisari dari hasil pembelajaran sosiologi keluarga selama 1 semester. Jadi nampak di situ nanti. Baik, bagaimana Alvina? Puspita? Nelzi? Mirna? Sudah jelaskah? Oke, baik. Sebentar ya. Berapa orang lagi nih yang belum masuk ya? Jumlah seluruhnya 37. 37 yang ada 34. Kemana temanmu tuh yang 3 orang? Jangan sampai di pertemuan terakhir pun tidak menongol ya. Sayang. Nanti nggak, ketinggalan berita lah. Kalau sudah dari orang kedua atau orang ketiga, udah terdistorsi beritanya. Nanti malah bingung sendiri. Itu loh saudara-saudara. Nek kuliah itu, di awal dan di akhir itu jangan sampai ketinggalan. Nah, tengah-tengah juga nggak boleh ketinggalan sih sebenarnya. Ya, gitu. Maunya kan full, kalian ada hadir, sehingga tidak terlalu tercecer ya, dalam hal materi maupun kebaruan dari informasi kuliah. Begitu. Oke, posisi 36 ya. Masih ada pertanyaan, ya udah. Sudah menemukan paguyubannya? Kami, Bu, kemarin kan Ibu minta satu-satu informannya, satu orang satu loh, Bu. Tapi kami kalau kami fokus ke keluarga inti aja, Bang, Bu. Keluarga Ya, inti sama ayah, ibu, dan anak. Memang nggak apa-apa dalam keluarga inti aja, tapi kan kekhususan kamu adalah keluarga Dayak. Nah, untuk kriteria informan, misalnya kesulitan di suatu lokal administrasi mencari, nggak apa-apa. Kalian bisa misalnya di ranah, oh ini orang Dayak yang mana, gitu. Itu boleh, meskipun domisilinya ada di mana-mana, nggak apa-apa. Jadi yang digambarkan gambaran umumnya nanti ya orang Dayak mana, gitu tuh, cabang yang mana, gitu. Apa kemarin Dayak apa tadi, Yehuda? Kalau kami Dayak Ngaju loh, Bu. Ya. Kalau saya misalnya mungkin beda om saya jadi informannya, hitungannya kan satu keluarga tapi beda lagi. Oke, Ibu paham. Ya itu tadi Ibu bilang paguyuban. Ya, atau misalnya kamu pakai level kerabat, satu kerabat boleh. Kamu sudah labelnya udah Dayak Ngaju ya. Dayak Ngaju yang mana? Nah, gitu. Kan berarti farmnya kamu yang mana? Kembali ke farm kamu. Nah,
Jadi misalnya itu ini kalau nggak salah masih patri juga ya. Ya, pakai Ya, Bu. bapak ya. Nah, dari saudara-saudara bapak enggak apa-apa. Kalaupun mungkin bilateral boleh keluarga-keluarga ibu kalau memang kebetulan ibu, bapak ibu Dayak nggak apa-apa. Nah, itu yang perlu Iya, Bu. digambarkan di gambaran umum Ya, sehingga jelas ya. Oh, informanya tuh seperti ini gitu. oke, Bu. Ya, jadi Masih, Bu. lokal apa residen tempat tinggal tidak masalah kalau untuk yang kriteria begitu. Hmm. Kemarin kan ada beberapa kelompok juga gitu ya. Ada yang di Batola, ada yang di Kandangan, ada yang di Banjarmasin, nggak apa-apa. Tapi kalian tetap harus menentukan kriterianya apa. Boleh. Banjar Pahuluan. Banjar Pahuluan misalnya entah di mana dia di daerah Kalimantan tinggal, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kriteria dia Banjar Pahuluan. Nah, kemudian boleh dipersempit lagi Banjar Pahuluan yang mana gitu. Oh, Banjar Oke, Bu. Pahuluan yang sudah misalnya sudah tinggal di kota, nggak apa-apa. Berarti kalau kami persempit jadi keluarga Dayak yang ada di perkotaan, berarti oke. Boleh juga Dayak ngaju yang sudah Dayak Ngaju tinggal di yang hidup di perkotaan ya, perkotaan kan. boleh. Nanti juga mungkin lamanya tinggal di perkotaan bisa jadi kriteria yang sudah lebih dari 5 tahun menjadi orang kota misalnya. Nah, boleh. Oke, Bu. Soalnya kan kemarin kan dipersempit jadi 2 rumusan kan, Bu. Kami nilai sosial dan bentuk komunikasi dalam keluarga. Jadi Ibu tadi bilang kami coba untuk fokus pada keluarga inti dan kriterianya itu Dayak Ngaju yang hidup di perkotaan, Bu. Boleh. Dan nanti Oke, Bu. diuraikan di profil informannya lebih spesifik keluarga-keluarga mana aja gitu. Oke. Ada Ibu. lagi? Silakan yang lainnya. Ibu izin bertanya. Oke. Kan kami kemarin itu Bu ganti judul mengenai awalnya kan mengenai modal sosial. Nah, kami jadi ganti judul mengenai hubungan pola hubungan dalam keluarga. Nah, pola hubungan dalam keluarga yang ini kami membahas kayak hubungan suami dan istri, habis itu orang tua dan anak, dan juga hubungan persaudaraan. Yang kami bahas ini mengenai keluarga Banjar kan, Bu. Nah, jadi kami itu ada memakai beberapa informan. Informannya itu lokasi tempat tinggalnya itu beda-beda, cuman ada yang di Baritokuala, ada juga yang di Banjarmasin. Tapi mengenai kayak etnisnya gitu, nah Bu. Jadi kalau kriteria informannya ini kayak gimana? Apakah kami itu berdasarkan etnisnya aja meskipun beda-beda, atau cuman satu keluarga aja yang kami fokuskan, atau kami pakai yang keluarga Banjar di sini cuman ada yang nggak pakai etnis, ada juga yang ada etnisnya kayak gitu, nah Bu. Baik, temanya keluarga Banjar ya, tema utamanya ya. Tinggi Bu. Kayak sama tadi kayak Yehuda juga. Jadi kamu bisa ambil kalau mau ambil etnis misalnya ya karena mereka tersebar. Apakah harus ada kesamaan di antara mereka? Apakah mereka Banjar Pahuluan misalnya atau Batang Banyu? Nah, itu bisa meskipun tempat tinggalnya di mana-mana. Atau mungkin kriteria yang lain. Tapi yang pasti mereka harus orang Banjar tadi tuh, asli gitu. Nah, kalau bisa malah suami istri tadi memang betul-betul orang Banjar gitu. Gitu ya. Boleh seperti itu. Karena jangan sampai tumpang tindih dengan kriteria. Nanti kan ada kriteria PNS, ada kriteria buruh, dan kriteria pedagang. Nah, kalau itu mereka boleh bisa saja. Jangan-jangan keluarga pedagang Banjar. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi harus bisa membedakan di situnya. Kalau memang dapat tema keluarga Banjar, betul-betul ciri Banjarnya tuh di mananya. Gitu. Kalau memang lokalnya beda-beda, cari cirinya yang lain. Asal usul etnisnya kayak tadi kan ya udah mengklaim Dayak Ngaju gitu. Tapi Dayak Ngaju yang mana? Nah, lebih lagi spesifik supaya mudah tadi. Gitu ya. Oke, jadi orang Banjar ini juga gitu, keluarga Banjar yang mana? Itu yang harus ditelusuri dulu. Kalian kalau orang Banjar sebenarnya gampang karena kalian rata-rata orang Banjar sih ya. Nah, sekarang tinggal asal usul tadi. Kalian ini dari mata kuliah lain bisa ya. Kalian Banjar yang mana? Nah, gitu. Ingat nggak? Banjar kan ada 3 ya. Ada 3 ini apa namanya? 3 sumber ya. Pahuluan, Batang Banyu, dan satunya apa lagi? Ada satu lagi.
Lupa Ibu namanya. Banjar Kuala rasanya ada juga, Bu. Iya, Banjar Kuala ya. Nah, apakah mau dikategorikan Banjar Kuala? Nah, enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, Bu. Jadi Terima kasih. jelas secara etnis tadi. Oke, ada lagi? Silakan tim yang lain. Tim Jawa, tim pedagang, tim buruh. Oke. Sedikit dikerjakan ya. Kalian harus bikin timeline-nya ya. Karena sebentar lagi sudah selesai, jadi timeline pun harus. Jangan hari hanya di UAS, jangan. Kalian akan kelabakan. Hari hanya mundur 1 minggu gitu, nah jadi mudah kalian. Baik, Rahmanopita sakit apa? Tidak tahu. Ibu ngisi dulu nih, Rahmanovita sakit. Yuk, ada lagi kalau tidak ada. Baik, nanti bekerja dengan rajin ya, dengan giat, dengan teliti, gitu ya. Diharapkan sumbangan dari setiap anggota tim. Tuh. Kemudian kalau tidak ada lagi akan Ibu uraikan kisi-kisi untuk ujian akhir. Kemungkinan di kalau nggak di minggu pertama, minggu kedua sih, di bulan Desember ya, hati-hati ya, persiapkan. Jadi seperti Ibu kabarkan juga minggu-minggu lalu ya, bahwa untuk UAS itu kalian dinilai mandiri secara performa ya. Jadi kalian akan presentasi hasil penelitian ini. Nah, gitu. Makanya dikerjakan step by step. Laporan selesai dulu baru kalian bisa mempresentasikan hasil penelitian ini. Nah, yang dipresentasikan adalah whole-nya, keseluruhannya, bukan hanya bagian-bagianmu. Itu dia. Ibu akan lihat hasil kerja sama tim kalian seperti apa, itu dari presentasi kalian kelihatan. Jadi bukan bagianmu saja yang dipresentasikan, tapi keseluruhan laporan. Karena laporan itu juga milik kalian. Nah, bukan hanya milik tim ya. Bukan hanya milik satu orang. Gitu ya. Jadi ingat ini present. Present menghadirkan ya. Menyajikan, bukan membaca. Nah, gitu. Ini rahasianya ya, presentasi. Jadi nanti kalian bikin skenario dulu, apa yang akan dipresentasikan, isi-isi laporan yang bagian mana yang kalian ungkapkan. Ingat di setiap sub harus ada ya, tapi seberapa banyak, nah itu yang diatur. Durasi waktu 5 menit. Boleh lebih sedikit, boleh. Kisaran 5 menit ya. Nah gitu. Kalau memang pas banget nggak bisa, nggak apa-apa, lebih dikit. Tapi jangan kurang dari 5 menit. Nah, karena waktunya masih panjang, kalian bisa latihan dulu. Nah gitu kan, laporan selesai. Kalian tahu intisari laporan tadi mulai dari latar belakang, gimana melaksanakannya, gimana mencari data dan seterusnya, gimana laporannya, hasilnya gimana. Nah, itu kalau kalian kuasai dan ikut bekerja bersama tim, kalian akan menguasai itu. Gampang menceritakan kembali, gampang mempresentnya, gitu, ya. Sudah ada yang pernah ikut sidang skripsi atau seminar hasil atau seminar proposal? Sudah ada. Ya, ada beberapa ya. Nah, tapi rata-rata kebanyakan kakak-kakakmu itu membaca PPT. Nah, yang di sini yang diharapkan bukan membaca. Seperti para presenter-presenter itu loh. Nah, yang di medsos atau di televisi, nah, gitu ya, mereka tidak baca. Tapi mereka tahu apa yang akan mereka sampaikan. Nah, sehingga kamu juga bisa seperti ini. Nah, berbicara di depan publik seperti ini. Gitu. Boleh sanggup misalnya supaya kada lupa ada misalnya kisi-kisi yang akan dibicarakan atau mungkin isi skenario, makanya bilang tadi bikin skenario supaya gampang. Silakan latihan karena waktunya masih panjang. Nah, kemudian presentasi ini
Ibu tidak akan tagih secara langsung, nanti malah kalian belekak-belekuk dan waktunya molor. Boleh direkam. Direkam ya, jadi kalian membuat videonya, video presentasi. Gitu ya. Video presentasi yang apa isinya menyajikan hasil penelitian tim. Gitu. Bisa? Ya kayak gini lah. Kamu lihat punya ibu nih ya. Seperti ini. Boleh begini, separuh badan ya. Boleh separuh badan, boleh. Kalian kalau mau apa pakai yang lebih canggih, boleh seluruh badan kelihatan juga boleh. Gitu. Tapi tetap harus diatur supaya tampak mimiknya ya. Karena yang dinilai performa juga selain isi laporan. Gitu. Oke, understand kah? Kelas? Understand nih kisi-kisinya? Ayo bagaimana? Direspon dulu. 35. 2 orang tidak ada. Ibu, mau nanya, Bu. Yo, apa? Berarti UASnya itu bikin video, tapi videonya tuh kita mempresentasikan hasil kerja kelompok yang smell riset tuh, Kak, Bu. Mempresentasikan hasil penelitian. Ya. Tinggi. Ya, betul. Jadi boleh dilakukan duluan. Ya. Jadi silakan direkam duluan. Nih usaha pribadi ya, usaha mandirinya begini. Jadi step pertamanya selesaikan dulu laporan, semua risetnya selesaikan. Lalu setiap kelompok nanti, setiap anggota kelompok mempersiapkan diri sendiri untuk bikin video presentasinya. Itu skenario bikin, latihan dulu di depan cermin, di depan kamera juga boleh ya, sekalian. Gitu. Ya, durasinya 5 menit, boleh lebih. Nggak boleh kurang dari 5 menit. Udah Ibu cek juga, udah Ibu survei beberapa video yang kisarannya 5 menit, itu nggak sampai 100 MB ya, kalau nggak salah. Kecuali kamu tambah. Oh iya, kalian juga boleh nih yang pintar-pintar bikin video nih boleh menambahkan tulisan kah, boleh menambahkan gambar-gambar kan, nih misal latar belakang kayak gini ya. Nah kalian boleh, tapi yang sesuai ya, yang sesuai dengan tema yang diteliti. Foto-foto misal kalian betul-betul ada foto wawancara kah di belakang, misalnya sekilas gitu boleh. Dipakai tulisan, tapi ingat kalau menampilkan apa namanya, menampilkan selain itu kalian harus jangan menutupi kalian ya. Jangan menutupi kalian yang sedang presentasi, jangan pernah menghilangkan diri kalian di dalam video tadi. Kalian harus tetap ada di situ dari awal sampai akhir. Juga jangan tertutup. Karena yang dinilai kan performa, nih performa saat present tadi. Ya, jangan ketutup, jangan hilang. Ya, apa yang Ibu nilai kalau kalian hilang dari layar gitu. Ya, boleh didukung. Mungkin boleh dikasih cover dulu ya, frame gitu tuh. Presentasi Firda Aryana, keluarga Jawa. Misalnya ya temanya itu. Produksi tahun 2021. Misalnya itu ada tulisan begitu tuh. Gitu begitu prolognya boleh. Tag langsung Firdanya nongol. Bla 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 bla. Diatur waktunya, makanya latihan dulu ya. Cukup dah 5 menit itu sudah sedang. Jangan lupa materi yang disampaikan juga harus sesuai. Begitu, saudara. Bisa kalau Mam? Imam ngobrol. Kada ingat Imam tuh ngobrol. Nah. Oke. Hilang. Siapa yang hilang nih? 36, 35. Sudahkah jelas tentang UAS? Ibu, untuk Ya. pengiriman tugas UASnya kemana, Bu? Ke email Pian kah? Email, nanti Ibu bikin email karena kalau Ibu takutnya kalau di Simari kan batas maksimalnya 150 MB itu ya kontennya. Jadi kalau semuanya masuk dalam waktu yang bersamaan agak kesulitan. Ibu nanti bikin email baru
Jadi kalian kirim ke situ. Nanti dikabarkan saat ujian berlangsung, ya. Itu dikumpulnya ujian. Nanti jadi dicek jadwal ujian kapan, jangan sampai telat bikinnya. Jadi tidak akan ada alasan, Ibu belum diedit, Ibu jangan. Pas ujian. Jadi perkirakan kalau nggak minggu pertama, minggu kedua deh ujian itu. Tapi kalau Ibu lihat rancang karena baru rancangan, Ibu lihatnya di tanggal 11-an sih. Di bulan Desember tanggal 11-an berarti minggu kedua ya. Kemungkinan minggu kedua atau minggu ketiga. Nah, tapi tetap disiapkan di awal. Baik, untuk laporan nanti sudah Ibu buka di Simari ya? Sudah kelihatan ya? Ya, laporan juga masih ada jeda waktu untuk laporan, tidak apa-apa, jadi silahkan kalian kerjakan dulu dengan hati-hati ya, dengan teliti, dengan giat gitu. Tidak ada batas waktunya. Nah, untuk video tadi, kalian gunakan MP4 ya, video MP4 ya. Kalau kalian gunakan yang terlalu canggih, ibunya pulang, nang kada bisa kena membuka-buka. Nah, gitu ya, MP4. Ini yang paling mudah ya, yang apa namanya, jenis file yang paling mudah digunakan dan paling mudah juga dibuat, MP4. Jadi dengan kamera HP pun bisa kalian kerjain. Ya gimana? Berarti videonya ini masing-masing Kak, Bu? Iya, masing-masing. Ini tanggung jawab pribadi karena ujian kan mandiri ya. Nah, gitu. Jadi skenario akan berbeda satu sama lain. Pasti akan berbeda gitu. Tapi ingat yang dilaporkan adalah keseluruhan ya, keseluruhan hasil penelitian. Jadi bukan hanya kerjamu saja gitu. Berarti Bu, videonya sambil mempresentasikan sambil menjelaskan lah Bu, yang di PPT misalnya. Hafi, Ibu dari tadi ngomong tuh present, sajikan. Jadi mau kamu gimana? Ibu tidak minta PPT, tidak. Tapi alat bantu, ya alat bantu kamu dalam mempresentasikan, present ya, menyajikan tadi. Boleh kalau kamu lebih suka pakai PPT, boleh. Tapi kayak nampaknya kesulitan ya kamu sambil satu buka PPT, satu buka kamera. Nah, boleh pakai tulisan kertas print out, kamu bikin ada mungkin skenario di situ, tulisan-tulisan atau peta konsep dan bagaimana, cari yang mudah bagimu. Yang pasti kamu tidak membaca. Nah, gimana tuh? Presentasi itu bukan membaca, bukan reading, tapi present. Nah, itu bedain tuh. Gitu ya. Oke, Bu. Yang lain juga ya. Boleh gunakan alat bantu, PPT kah, kertas kah, kertas peta konsep kah, dan seterusnya, gambar-gambar kah yang di depan kalian di belakang kamera? Boleh. Ya, tapi ingat, present tadi, bukan reading. Present. Ya. Tentu saja kan dengan performa dan ada beberapa variasi gerakan boleh. Tuh. Ini sambil melatih kalian untuk keterampilan dasar mengajar. Gitu. Oke. Boleh deh nyontek-nyontek video-video di channel-channel yang cakep-cakep tuh. Nah, gimana dia menyajikan sebuah materi, ya, mempresent sebuah materi itu seperti apa. Kalau baca semua orang bisa, gitu ya. Tapi present, nah itu suatu keterampilan yang harus dilatih. Gitu. Nah, ini sasaran Ibu nanti angkatan kalian nih waktu seminar proposal, waktu seminar hasil ataupun sidang, itu mantap. Present ya, bukan reading. Nah, ini rencana ke depan nih akan ada seminar mahasiswa khusus. Nah, kalian harus latihan mulai sekarang. Ya, jadi kalian bikin artikel seperti ini tadi nih, kemudian present, kemudian nanti akan, ya pokoknya seminar, seperti kalian sering jadi peserta, jadi pendengar saja itu, ya. Nah, sekarang kalian bisa jadi tokoh. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai rilis ya, seminar mahasiswa. Nah, tingkat hima dulu boleh. Itu kalian kan kalau begitu canggih-canggih loh sebenarnya ya, makanya kita akan arahkan ke situ. Ayo, gimana?
Nanti kalian akan jadi pembicara-pembicara yang tangguh. Nah, kan keren benar kalau bisa buka konten kreatif sendiri dengan tema-tema sendiri begitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi Akun Bu. Bu. ya Kalau dikasih subtitle bawahnya Bu. Oke, Pak Bu. kamu mau pakai bahasa apa? Maksud Kalau Ibu kada Enggak, jelas gitu nah bepandir gitu Bu. oh, Menjelaskan. iya, berarti ada kalimat-kalimat yang kamu bicarakan juga ditulis. Iya Bu. Oke, ya tadi yang Ibu bilang itu tadi kamu boleh tambahkan misalnya apa sih namanya ya? Ibu juga kurang ini, tapi melihat video yang bagus-bagus. Kadang-kadang di sini misalnya ya, kalian sedang ngomong gini. Di sini terus ada tampilan ya, kalian tampilkan kata-kata gitu boleh. Ya, tapi pokok-pokok pikiran boleh. Atau tadi mungkin ada gambar, boleh. Nah, itu kan Ibu bilang kalian tuh lebih canggih sebenarnya untuk bikin video-video. Ya kalau Yehuda. Ya, Bu. Nah, apalagi kalau misalnya nih si Puguh nih lagi ngegame tuh langsung jadi video. Nah, seperti itulah, Ibu ya. Tapi ingat, kalian menambahkan beberapa macam unsur-unsur ini, tapi kalian jangan hilang ya. Jadi kalau misalnya mau close up, kalian tetap harus ada di video tadi. Kalau misalnya mau kalian total keseluruhan kalian tampil, ya kalian harus tetap ada, jangan hilang sedetik pun, gitu maksud Ibu. Begitu ya, Randi. Oke, boleh tulisan kah gambar kah boleh ditambahkan. Cuma jangan sampai menutupi diri kalian. Kan Ibu pengen menikmati nih wajah ganteng dan cantik-cantik nih. Nah, kalau lagi present tuh pasti pasti bikin motivasi kita gitu. Oke, bagaimana? Mam, jangan melamun, Mam. Imam dari tadi ngobrol sendiri, kada jawab-jawab. Oke, ada lagi? Masih ada waktu, jadi silahkan latihan. Boleh latihan di depan cermin, latihan di kamera, langsung di kamera, jadi nanti ketahuan durasinya cukup apa tidak gitu. Kalau kurang dari 5 menit, apa yang harus ditambahkan di dalam skenario? Kalau lebih dari 5 menit lebih lagi masih apa yang perlu dikurangi. Nah, jadi tetap harus latihan itu. Oke, ini Bu kasih kesempatan supaya nanti hasil finalnya itu bagus videonya gitu. Jadi Ibu tidak punya alasan untuk memberikan penilaian yang rendah. Coba gitu. Jangan kasih Ibu alasan untuk memberi kamu nilai rendah. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Yuli. Mau tanya nggak? Enggak, Bu. Nah, lambat benar menjawab. Di manakah Yuli nih? Oke, baik. Masih ada? Kalau tidak ada lagi, kalian gunakan waktu untuk kerja ya, kerja tim dan juga merancang untuk presentasi masing-masing. Untuk video, penamaan filenya nama kalian tetap di depan. Nama, kemudian topik kalian apa? Yehuda, kemudian titik, keluarga Dayak, titik, UAS A2. Untuk video harus ada kata UAS-nya ya sebelum kelas. Tuh ya. Nah, untuk isinya Ibu bebaskan. Untuk video mau dikasih covernya kah? Di sheet yang terdepan nggak apa-apa. Atau suara kalian duluan kah? Nggak apa-apa. Oh, boleh juga mungkin yang suka ini latar belakang musik juga boleh. Ya. Ya sesuai dong ya. Gitu. Nanti musik gamenya Yehuda tuh dimainkan jangan.
Yang penting gini aja, tidak menutupi suara kalian kalau musik. Kalau gambar dan kata-kata dan huruf dan tulisan, jangan menutupi face kalian. Begitu aja. Boleh ya, kadang-kadang kan ada yang suka tuh memasukkan musik, boleh. Kalau musiknya bersyair, pelajari syairnya, jangan sampai syair yang ada karuan masuk. Ya, gitu. Baik, ada lagi? Oke, Saliha, siapa yang tidak masuk ini ya? Sudah dicek kah? Kalian biasanya kan lebih hafal. Teman-teman, siapa yang nggak masuk ini? Kalau Pang Saliha lupa. 35 soalnya. 2 orang, siapakah 2 orang itu? Azema adakah? Ada, Bu. Jek, kamu di mana, Jek? Ah, itu. Muhammad, Pang, adalah Muhammad. Hadir, Bu. Oh, ada. Muhammad yang mana jari bula? Ya Muhammad. Mufti, Pang. Nah, Mufti Bukiau kalau Mufti. Ada, Bu. Udah. Baik. Sarbani. Sarbani jadi pendiam sekarang. Ada, Bu. Oke, ada. Sudah ketemu Kak Salihah? Siapa yang reda? Karena Ibu akan langsung isi. Alda, Bu. Alda Rahma Tapi, Sakti. tapi tadi, Bu, ini ada masuk, Bu Ai. Mana? Mencet ulun katanya jaringannya kurang stabil. Ini ada di mana? Ada di mana Aldanya nih? Ada yang tahu? Oke, saudara, kalian bersiap-siap lah. Siapa tahu minggu depan tuh full PTN. Jadi persiapkan yang belum vaksin, segera cari vaksin. Kalau nggak salah untuk kalian tuh vaksinnya kalau nggak yang Pfizer ya, satunya apa? Yang jangan pakai Astra, gitu ya. Umur kalian kan baru belasan. Ya, ada yang 20-an udah ya. Sudah genap semua kah vaksinnya? Sudah, Bu. Kalau yang belum segera ya. Untuk aja, untuk antisipasi antibodi kalian. Memang rasa ada mungkin sakit ya, tapi siapa tahu. Gitu ya. Baik, akan Ibu akhiri. Selamat belajar. Tetap semangat untuk literasi ya. Kemudian bekerja dengan tim, dengan giat, dan saling sharing ya, jangan saling tonjok-tonjokan gitu. Tahap pertama memang kerja tim dulu, baru kamu kerja untuk mandiri bikin video. Begitu saudara-saudara ya. Selamat bekerja, mudah-mudahan tahun depan tidak ada yang bertemu lagi di mata kuliah ini. Tuh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik sambil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.